Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di majelis yang kita cintai ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perpisahan kita nanti dijaga oleh Allah dari salah dan dosa. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan apa yang sudah kita sampaikan dari berbagai macam tutorial, diantaranya tentang wudu dan sholat. Ya, dalam beragama itu seorang manusia harus melalui 3 fase, 3 tahapan. 3 tahapan itu harus dilalui secara benar, secara seksama, serius, tidak boleh main. Nah, 3 fase itu adalah apa yang disebut dengan fase pertama bernama ta'abbud, fase yang kedua bernama ta'aqqul, dan fase yang ketiga bernama takhalluq. Jadi 3 fase itu harus dilalui. Nah, di dalam ibadah termasuk berwudu, kita yang pertama ta'abbud. Ta'abbud itu terambil dari kalimat abada ya'budu. Ta'abbada yata'abbadu. Artinya fase yang pertama menganggap segala sesuatu itu sebagai ibadah. Ya. Kalau itu sebagai ibadah, ibadah itu adalah simbol kehambaan seorang manusia kepada Tuhannya, maka apapun perintah dan apapun larangan Tuhan, larangan Allah harus kita taati. Enggak usah bertanya, apa sih fungsinya, apa sih manfaatnya, apa sih hasilnya. Harus kita awali segala persoalan hidup ini dengan apa? Pendekatan ta'abbud. Bapak Ibu datang ke sini jauh-jauh meninggalkan keluarga. Kalau tidak diniati dengan ta'abbud, dengan niat ibadah, niscaya Bapak Ibu merasa hampa. Hampa dunia dan juga besok di akhirat hanya akan mendapatkan cek kosong. Tidak ada nilainya. Maka fase pertama ini mesti harus dilalui secara seksama. Kita kembali meskipun bapak ibu-ibu sudah sepuh, ya, sudah tua, kita kembali melakukan reorientasi. Apa Bu, Pak? Reorientasi. Re itu artinya kembali.
Orientasi itu artinya tujuan. Kita mereka-reka tujuan kembali. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Apa sih sebenarnya tujuan keberadaan kita di pondok ini? Apa sih tujuan kita meninggalkan keluarga? Apa sih tujuan? Terus kita bertanya-tanya tujuan karena kita melakukan reorientasi. Nah, tujuan hidup kita itu apa? Jelas termaktub di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia tiada lain dan tiada bukan hanya untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Maka ikrar kita di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Kalau lillah berarti untuk ibadah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Bapak Ibu, banyak urusan di dalam hidup kita itu harus melalui ini. Harus kita terima. Kenapa sih kita kok susah-susah? Sinawe, mestinya kan kita sudah di usia pensiun. Mestinya kalau sudah pensiun ya kita tinggal menikmati, ya. Tapi kenapa Islam kok namanya thalabul ilmi, mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Ternyata semuanya orientasinya adalah untuk beribadah. Maka Bapak Ibu niatkan selalu apapun bentuk kegiatannya ibadah. Meskipun itu kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi, tetapi kalau diniati dengan ibadah, insya Allah hasilnya menjadi ibadah. Apalagi kok ibadah mesti harus diniati dengan ibadah. Jangan sebaliknya urusan donyo, ya urusan dunia dikejar-kejar supaya dapat ibadah, malah urusan ibadah diorientasikan, ditujukan mendapatkan urusan dunia. Ada Bu, Pak, ya ini contoh saja yang tidak perlu ditiru. Ada orang Jakarta, ya, itu kepincut orang Salatiga. Orang Jakartanya Betawi asli, Muslim, dapat orang Salatiga Kristen. Wih, dengar-dengar ada bagi-bagi waris di Jakarta sana. Maka orang ini dengan sigapnya ikut takbir keliling dan minta difoto. Ya, bahkan ikut sholat id minta juga difoto, dikirimkan ke keluarganya sana. Nah, Bapak Ibu, takbir keliling mestinya itu nih ibadah, harus diniati ibadah. Sholat id itu juga ibadah, juga wajib harus diniati ibadah. Mana sebaliknya? Diniati untuk mendapatkan warisan. Berarti niatnya sudah dunia. Bapak Ibu, ini zamannya Bapak Ibu. Agama dipermainkan, diperjualbelikan hanya untuk kepentingan dunia. Ya, malah sebaliknya urusan dunia itu direkayasa sedemikian rupa, ya, agar kelihatan akhiratnya. Padahal orientasinya semuanya adalah dunia. Ya, Bapak Ibu, Masya Allah itu, ini menjelang 2024
pesantren itu rame Bapak Ibu. Banyak orang yang datang ke pesantren, apalagi caleg-caleg itu, calon-calon pemimpin ya, mungkin capres atau cawapres ya. Ini banyak yang mendatangi pesantren. Untuk apa? Dunia. Lah, Bapak Ibu kalau sudah donyo, Masya Allah Bapak Ibu, seringkali kita kalah sama dunia. Padahal mestinya Bapak Ibu harus punya slogan, harus punya syiar dalam hidup ini. Kalau udah urusan dunia mah kecil, urusan dunia itu nomor belakangan. Bapak Ibu ujian CPNS umpamanya ya, karena pengen jadi PNS menghalalkan segala cara. Ada yang bayar, ada yang pakai joki, ada yang nyontek, ada yang ngerpek, macam-macam usaha dan upayanya. Semuanya untuk dunia. Sementara yang satu, Mas, kok enggak dikerjakan, enggak digarap? Garapnya kok sak-sae. Dia hanya mengatakan, Allah mung donyo wae kok dipen-penke. Ya, buat apa? Itu hanya ujian dunia. Besok ujian akhirat lebih dahsyat. Enggak bisa ngerpek, enggak bisa nyontek, enggak bisa menyuap, enggak bisa bayar. Semuanya sesuai dengan kemampuan pribadi masing-masing. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti kehilangan apa-apa, sudah dunia, sudah menjadi kebiasaan watak dunia. Ya, anak istri meninggal, dunia. Memang setiap makhluk yang bernyawa mesti mati. Nah, ini Bapak Ibu, kalau orientasi ini menjadi kuat dalam hidup ini, maka seorang muslim akan menjadi luar biasa. Orientasinya adalah akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rela ini meninggalkan anak cucu ya, bahkan suami dan istri, itu juga karena Allah. Semuanya dunia. Bapak Ibu kalau nggak pisah sekarang, apa sok tidak berpisah sama istri, sama suami? Ya tetap pisah. Ya, mau tinggal menunggu waktu saja. Maka orientasikan hidup ini segalanya untuk ta'abbud, untuk beribadah. Bapak Ibu, yang kedua, tahapan yang kedua namanya ta'akul. Ternyata untuk menjadi seorang muslim yang hebat, muslim yang luar biasa, Bapak Ibu tidak hanya pasrah menerima bahwa segala sesuatu itu adalah untuk Allah, untuk ibadah, untuk akhirat. Tapi juga harus ta'akul, berusaha untuk mencerna perintah dan larangan Allah dengan akal sehat kita. Kalau bahasa kerennya namanya rasionalisasi. Ya, Bapak Ibu, kenapa harus sholat 5 waktu lagi? Ya, ada orang bertanya, saya sholat aja tetap maksiat kok. Berarti ada sesuatu yang salah dengan sholat. Katanya as-sholat innas sholata kanat tanha 'anil fahsya wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Loh, saya sholat tetap melakukan itu. Yang disalahkan jangan sholatnya, yang disalahkan orangnya, bagaimana dia melaksanakan sholat. Barangkali dia tidak ta'akul,
tidak berusaha untuk mencerna perintah Allah itu dengan akal sehatnya. Jangan-jangan dia tidak mengetahui sholat, tidak memahami sholat, sehingga dia lantas berbuat keji dan mungkar. Coba Bapak Ibu, bacaan apa yang paling banyak dibaca dalam sholat? Apa? Al-Fatihah sak rakaat ping pisan tok. Takbir jawabannya. Takbir mulai, takbir mau rukuk, takbir mau sujud, takbir bangkit dari sujud, takbir mau sujud lagi, takbir. Berapa kali Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau memahami mengapa takbir yang paling banyak, sesungguhnya di dalam sholat itu Bapak Ibu yang dihancurkan adalah ego. Yang dihancurkan adalah kesombongan, ketakaburan dari pelaku sholat itu. Loh, ada orang sholat kok sih sombong? Berarti tidak memahami makna takbir di dalam sholat. Ya, Bapak Ibu kok masih merasa lebih hebat dari yang lain? Sudah merasa lebih hebat, bahkan merendahkan yang lainnya. Berarti Bapak Ibu tidak faham apa makna Allahu Akbar dibaca berulang kali, itu yang digempur, yang dihancurkan egonya itu. Sampai ya, bagian tubuh yang paling mulia yang ibu bapak miliki apa? Kepala. Itu diletakkan lebih rendah dari tempat keluarnya kotoran. Ya toh Bu? Kalau sujud. Itu betapa direndahkan Ibu dengan simbol sujud itu. Makanya sujud itu sebagai simbol penghambaan nomor 1. Orang paling dekat dengan Tuhannya adalah tatkala dia sujud, karena dia mau bagian yang paling mulia dari dirinya dia letakkan lebih rendah dari tempat keluarnya kotoran. Tempat keluarnya kotoran itu lebih tinggi. Ya, kecuali sujudnya keliru. Ya, sujudnya saya tak luruskan aja kepala dengan bokong saya, dengan pantat saya. Sujudnya keliru. Nah Bapak Ibu, itu Bapak Ibu. Jadi rasionalisasi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengungkap rahasia demi rahasia di balik setiap perintah. Apapun yang Allah perintahkan mesti mendatangkan manfaat. Apapun yang Allah larang, Allah haramkan mesti mendatangkan madharat, bahaya. Dengan apa diketahui Bapak Ibu? Kalau dalam kajian usul fikih namanya prosesnya ta'lil. Illah itu alasan. Ta'lil itu artinya mencari-cari alasan. Pertanyaannya why, mengapa? Jawabannya pakai rasio, pakai akal sehat. Mengapa Bapak Ibu harus wudu sebelum sholat? Ya, mengapa miftahus sholat at-tuhur, suci? Ya, Bapak Ibu diundang Pak Jokowi, adus sikrak, waduh samponan ya. Pakai baju yang paling bagus, ya. Yang ibu-ibu pakai Rexona Rong On, wah, ya, ya, iya, Roll On Pak ya, bukan Rong On ya. Nah ini, ya, luar biasa. Itu sama manusia saja begitu, apalagi
menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya gumun Bapak Ibu. Bapak Ibu dipanggil Pak Jokowi jam 9, jam 8 wis teko. Dipanggil Gusti Allah itu Allahu Akbar, ya urung teko-teko. Ya. Ini yang panggil Gusti Allah. Tapi enggak datang-datang itu. Mestinya yo kalau mau dipanggil Gusti Allah ya segera datang ya. Kecuali dipanggil yang lain barangkali nanti ya. Itu enggak usah mengatur waktunya, tiba-tiba sudah hadir. Didatangi oleh malakul maut, malaikat kematian. Ya. Nah, Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu yang kita ajarkan di pesantren ini. Itu diantaranya adalah bagaimana Bapak Ibu berusaha untuk memahami ibadah demi ibadah yang kita laksanakan, termasuk dalam berwudu, ya, termasuk dalam sholat, ya. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi penting Bapak Ibu ya, proses ta'akul itu penting. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu berulang kali berfirman, afala tatafakkarun, tidaklah engkau berfikir. Afala tatadabbarun, tidaklah engkau mengambil pelajaran-pelajaran. Apa sih yang ada di balik semua peristiwa? Ya, afala taqilun, tidaklah engkau berakal, menggunakan akalnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyatakan, la dina liman la aqlalahu. Tidak sempurna agama seseorang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Kalau melaksanakan ibadah sudah niatnya awalnya memang inilah tujuan saya, tapi dilaksanakan dengan penuh pemahaman, maka hasilnya akan luar biasa. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, tahapan yang ketiga namanya takhalluq. Ya, apa? Takhalluq. Ya, akhlak, khalaqa, takhalluq. Bapak Ibu, proses takhalluq, tahapan takhalluq itu adalah bagaimana ibadah yang kita laksanakan itu pada akhirnya membuahkan hasil. Hasilnya apa? Akhlak yang baik, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Jadi terejawantahkan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, terejawantahkan dalam budi pekerti yang baik. Ya, Bapak Ibu ngajine jos, salat apa? Jamaahnya ora pernah telat. Ya, sedekahnya juga bagus, tetapi ternyata jotaan, ya, serian sama tetangga. Apa gunanya? Padahal jotaan syarian sama tetangga itu disabdakan oleh Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Orang yang tidak memuliakan tetangganya berarti tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Taruhannya begitu. Kenapa? Karena ternyata orang ini tidak berakhlak. Ibadahnya tidak membuahkan hasil dalam bentuk akhlak al-karimah. Allahu Akbar terus digempur ego dan ketakaburannya,
tetap saja mendel, ora mempan. Sholat terus tetapi tidak menghormati, menghargai orang lain, bahkan merasa superior, ya, merasa superior, yang lain inferior, yang lain ndek-ndekan, yang lain asor. Ini yang paling berkualitas. Mandang orang lain sudah dianggap yang lain itu kecil, remeh, nggak ada apa-apanya. Itu Bapak Ibu, sholatnya menjadi sia-sia belaka karena tidak terejawantahkan, tidak mengkristal nilai-nilai itu menjadi budi pekerti yang baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-din husnul khuluq, bahwa agama itu hakikatnya adalah budi pekerti yang baik. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa besok yang paling berat timbangannya di akhirat bukan amal-amal ibadah, tetapi husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Bapak Ibu, tapi ini tahapan yang ketiga yang merupakan hasil. Jadi tidak bisa kita katakan orang melompat, oh dia baik loh sama tetangganya, dia baik sama keluarganya, lah dia sholat enggak? Enggak. Banyak enggak Bapak Ibu orang begitu? Banyak. Ini melompat, tidak bisa. Ya, proses ini harus kita lalui bareng-bareng secara satu tahap ke tahap berikutnya untuk menjadi muslim yang luar biasa hebatnya. Nah Bapak Ibu, mari melalui 3 tahap ini kita fahami ibadah demi ibadah kita, mulai dari berwudu Bapak Ibu, ya, mulai dari berwudu biasanya apa Bapak Ibu? Diawali dengan apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil membasuh, mengusap kedua telapak tangan kita, yang kanan dulu. Ya, Bapak Ibu, kita terima ini sebagai bentuk ibadah. Ya. Kita terima ini sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Sudahlah, meskipun tangan kita sudah kita rasa bersih, tetapi bagian dari ibadah wudu itu dimulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sambil membasuh, menyela-nyela. Ini ibadah, ta'abbud namanya. Kemudian ta'akul Bapak Ibu. Ta'akulnya ada di mana? Rasionalisasinya. Bapak Ibu, ternyata tangan ini adalah apa? Muncul banyak karya dan perbuatan kita. Ya, kadang-kadang karya yang baik, ngelus-ngelus ngelus-ngelus anak yatim, kepalanya sambil nyoh, nggo jajan, gitu Pak ya. Kadang-kadang juga karya yang nggak baik, ngelus-ngelus istri orang, sama-sama ngelus-ngelus Bapak Ibu, ya. Sehingga ini tangan harus disucikan. Nah, ketika kita membasuh tangan ini Bapak Ibu, ternyata tidak cukup pendekatannya ta'abbud saja. Ya Allah, saya memenuhi perintah-Mu. Ini bagian dari ibadah. Ya. Tetapi didekati dengan apa?
dengan ta'akul. Ya Allah, ternyata tangan ini memang sering berkarya. Kadang-kadang tidak sengaja karyanya itu buruk. Sucikanlah ya Allah, bersihkanlah ya Allah, agar tangan ini hanya menghasilkan karya-karya yang baik saja. Itu ta'akulnya Bapak Ibu. Lalu takhalluknya gimana? Sesudah berwudu Bapak Ibu jangan gratil. Wis wudu kok. Wah, saya ingin berusaha menyelamatkan, ini sendal kulit bagus ini. Saya selamatkanlah ya di kamar saja. Ya eman-eman kalau diselamatkan orang lain. Biar saya saja yang menyelamatkan. Berkarya Bapak Ibu. Padahal apa? Yang diinginkan adalah takhalluk. Takhalluk itu tadi mengkristal, mengejawantah menjadi akhlak yang baik. Berarti sudah disucikan, dijaga kesuciannya, dan hanya menghasilkan karya-karya yang baik. Ya, yang ngelus jangan ngelus istri tetangga, jangan ngelus suami tetangga, tapi ngelus anak yatim, ngelus fakir dan miskin, ya, kasih itu nafkah, kasih itu sedekah dan seterusnya. Ini membasuh tangan. Sekarang kalau madah Bapak Ibu, berkumur-kumur, ya, memasukkan air ke dalam mulut, lalu menggoyang-goyang air itu. Ya, maka kalau kumur-kumur, santri lansia ya Raden Rahmat tidak boleh pakai kedua telapak tangan. Nah, emang mulutnya seberapa besarnya? Mampu ya. Cukup pakai satu telapak tangan. Ya, pluk lalu dikeluarkan. Ya kalau enggak dikumurkan berarti diombe. Ya, kalau dingin bagaimana Bapak Ibu? Ya disiasati. Ya, disiasati. Saya kira Ibu punya siasat sendiri-sendiri. Siapa tahu kumur-kumurnya cepat. Enggak masalah. Gini. Ya, boleh saja sebagai alat bantu untuk membersihkan. Sebetulnya Bapak Ibu, Baginda Agung itu sering membawa siwak. Karena kalau jari saja itu tidak efektif. Maka Bapak Ibu barangkali kalau sebelum bubuk ya sudah sikat gigi. Itu penting ya, kalau pagi ya juga disikat gigi, sore juga sikat gigi, diantaranya untuk membantu proses bersuci dalam berkumur-kumur. Nah, niatkan sikat gigi juga bagian dari ibadah. Nah, kalau bape kotak-kotak ngono kan tetanggane bisa semaput. Iya, waduh. Ya, ini bau apa ini? Itu. Ya. Lah, ketika kita berkumur-kumur, ini bagian dari ibadah Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menyatakan, ya Allah, ana sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Ini bagian dari ibadah. Kemudian dirasionalisasikan. Mengapa harus berkumur-kumur? Ya, bukankah umpamanya mandi saja atau pakai lasrin? Listerin, lasrin itu kan obat batu. Pakai listerin, pakai apa aja sudah cukup. Tetapi ini kok harus pakai air 3 kali pula. Nah, Bapak Ibu harus direalisasikan. Ternyata menghadap Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi itu diantaranya adalah mempersiapkan diri, menghormati lawan bicara.
Coba Bapak Ibu kalau berkomunikasi kira-kira A B B bau, apa yang akan terjadi? Temennya mesti ya. Atau Bapak Ibu, maaf ya, ada teman saya ini, karena dia merasa mulutnya bau, lalu dia menutup mulut gini. Ya Pak Yahya mau kemana? Ini sambil gini. Lah sayanya malah tersinggung ya. Jangan-jangan mulut saya yang bau ini. Ya, sehingga dia menutup mulutnya. Nah, ini malah menimbulkan sangka buruk. Ya, ini rasional betul Bapak Ibu bahwa perintah Allah itu luar biasa. Bukan mengajarkan komunikasi dengan Allah saja begitu, apalagi ini komunikasi dengan sesama ternyata juga diajarkan oleh sholat. Ini rasionalisasi, namanya ta'akul. Lah tahalluknya gimana Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, berkumur itu bukan hanya sekedar membersihkan sisa-sisa makanan. Lantas ya, uwah itu menganjurkan juga pakai tangan. Tetapi tutur kata, tetapi konsumsi makan dan minum itulah yang pada hakikatnya kita bersihkan. Maka sebagai perwujudan dari takhalluk, kalau sudah berkumur-kumur, ya ampun, ngendikan sing saru-saru. Jangan ngomong yang jorok-jorok, jangan mencaci, menghardik, ngatain orang lain. Jangan makan makanan yang haram, jangan minum minuman yang haram. Itu bentuk dari takhalluknya. Coba Bapak Ibu, hanya filosofi tadi ya, ini sama ini saja kalau difahami oleh setiap muslim dengan 3 tahapan itu luar biasa, menjadikan pribadi-pribadi kita luar biasa. Yang lain biar biasa di luar. Gitu, ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, namanya al-istinsyak wal-istinsar, memasukkan air ke dalam hidung dan juga mengeluarkannya. Ya. Bapak Ibu, ini bagian perintah dari Allah. Kita yakin bahwa setiap Allah memerintahkan mesti ada manfaatnya. Ya, kita sami'na wa ata'na. Allah suara perlu ah. Sing penting kumur-kumur wae wis irunge ora sah di bersihkan. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita harus merasionalisasikan ada apa dengan hidung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna syaitan yabitu fi khayshumihi. Sesungguhnya setan itu semalaman dia yabit, nginep di rongga hidung paling ujung, namanya khayshum. Ya, maka untuk mengeluarkannya harus pakai air. Ya, dimasukkan lalu dikeluar, jangan dimasukkan semua, nanti malah setannya masuk ke sana. Ya, dikeluarkan. Bapak Ibu, ternyata umat Islam itu umat yang paling sehat. Orang yang sering membersihkan hidungnya jarang terkena influenza. Ya, jarang kena penyakit pilek. Ya, kecuali barangkali yang seperti saya itu sinus. Ini deviasi, ya, hidungnya bengkok sedikit. Ini kalau pagi mesti ngebres. Ya, paling tidak ya 2-3 kali ngebres
Setelah keluar ya sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, ini karena sering kita lakukan itu dengan pendekatan ta'abbud, juga pendekatan ta'akul. Lalu takhalluknya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ketika melakukan istisaq dan istinsyar seraya bergumam batin, ya Allah, yang saya bersihkan, yang saya sucikan bukan hidung ini saja, tapi bagaimana penciuman indera, penciuman hidung ini yang saya sucikan. Lalu mengejawantah menjadi budi perangai, dia tidak mengendus, ya, mengendus apa? Ya mengendus bau-bau yang haram. Dia juga tidak mencium yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Mencium itu boleh ya? Mencium istri boleh enggak? Boleh, asal bukan istri orang lain, ya. Saya mencium istri enggak boleh. Lah wong istri orang lain kok dicium, ya marah nanti suaminya. Ini Bapak Ibu, termasuk mencium, mengendus bau-bau, baik itu makanan atau zat-zat yang lainnya. Bapak Ibu, ternyata narkoba itu ya luar biasa ya bentuknya ya. Orang pinter saja ini rokok ya, rokok pakai batangan begitu, sekarang ganti vape dengan slogan ini lebih aman, padahal dampaknya lebih destruktif, lebih bahaya ketimbang rokok biasa. Ya, bersyukurlah yang tidak pada merokok ini. Ya. Ibu-ibu jangan ya. Kalau ibu ngerokok itu serakah namanya. Boros ya. Ini Bapak Ibu, jadi madmadah, istinsyak dan istinsar. Bapak Ibu, mulut kita, hidung kita letaknya di mana? Bagian apa itu? Wajah. Maka Bapak Ibu, bagi yang tidak beristinsyak, beristinsar, madmadah, padahal Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an faghsilu wujuhakum. Rukun wudu itu apa? Membasuh muka. Ya. Maka ini ikut disertakan Bapak Ibu, mulut dan hidungnya serta matanya. Terutama maqain. Maqain itu tempat keluarnya iluh. Apa bahasa Indonesianya iluh? Ya air mata. Air mata itu kan berupa air. Kalau berupa kotoran apa bahasa? Bahasa Belandanya belek. Ya, itu jangan lupa Bapak Ibu, ya, dibersihkan. Ya. Nah Bapak Ibu, semakin sering keluar air matanya, sering keluar menangis gitu, itu matanya semakin sehat. Maka Bapak Ibu menangislah. Nek orang nangis mrene. Siap untuk membuat nangis gitu ya. Tapi nangisnya tentu beda Bapak Ibu. Nangis orang bahagia dengan orang nangis sedih itu beda. Bedanya ada di mana Bapak Ibu? Bapak Ibu kan ngertinya dampaknya saja ya, sudah nangis. Apa Bu bedanya? Di hati lah, hati kan nggak ada yang tahu. Ya, Bapak Ibu tadi nangis itu kenapa? Kenapa Bu? Waktu was ditanya serius ternyata, alhamdulillah anak saya lulus. Iya. Bapak Ibu, ternyata air mata itu ada yang hangat, ada yang dingin. Kalau air matanya itu hangat, itu mesti
sedih. Ya. Tapi kalau air matanya dingin itu mesti bahagia. Ya. Maka yang membahagiakan diri kita, jiwa kita, anak-anak yang membuat kita bangga dan bahagia itu disebut qurratu ain. Ya, kan doanya kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrah itu artinya dingin. Ya. Jadi istri yang enak dipandang itu namanya qurrah ain. Anak yang enak dipandang, menyenangkan hati, menyenangkan jiwa juga disebut qurrah ain. Air mata yang juga keluar karena kebahagiaan disebut dengan qurrah. Ya. Jadi kalau ngenang-ngenang ke wong sambil dilap. Ya tapi ya, sambil ibu-ibu merasakan, atis. Oh, iki berarti wong ora perlu dihibur. Dia bahagia. Aduh, ono apa to? Ibu langsung berubah, punya reaksi yang berbeda dibanding kalau panas sangat nih. Ono apa? Apa kucingnya mati? Ya, apa kehilangan wedhus gitu ya. Ini ibu-ibu namanya qurrah. Ya, jadi matanya juga koinnya dibersihkan. Ya. Nah, kalau semua itu karena Allah, ta'abbud itu karena Allah tadi, takhalluq itu memahaminya, ta'akul itu memahaminya, kemudian takhalluknya jangan lupa. Gunakan pandangan ini hanya untuk yang baik-baik saja. Bapak Ibu, penyakit yang paling bahaya itu apa? Namanya ain. Mata. Berawal dari pandangan Bapak Ibu. Saya hanya memandang ibu ini dengan sinis. Itu bisa jadi penyakit yang luar biasa. Karena hanya pandangan saya. Berawal dari pandangan. Al-ain. Bagian dari sihir yang dimulai dari al-ain. Ini sihir yang tingkatannya tidak kentara. Ora ketara. Ya, hanya karena pandangan sinis berubah jadi penyakit al-ain. Apalagi dicampur batin. Ya, kelindes mutrak. Sambil begitu, dahsyat itu. Makanya hati-hati al-ain. Ya, maka Bapak Ibu seringlah disucikan agar selalu memandang orang lain pun dengan pandangan yang membahagiakan, dengan pandangan yang namanya husnudzon, pandangan yang berbaik sangka. Orang yang memandang dengan tidak berbaik sangka itu, masya Allah Bapak Ibu, yang namanya wajah itu nggak bisa dicuri, pandangan juga nggak bisa dicuri. Dia benci, senang, itu sangat kelihatan dari raut muka dan matanya. Ya, matanya berbinar-binar. Bahkan orang pintar dan tidak pintar itu bisa dilihat dari sorot matanya. Ya, ini mata Bapak Ibu. Ya, jadi wajah itu harus dibasuh. Ya, Bapak Ibu, wajah itu mewakili diri kita. Orang melihat kita pertama kali yang dilihat bukan kepalanya, budak ora sih, ngono ya. Atau rambutnya banyak apa enggak, gede apa kecil kepalanya. Tapi yang pertama kali dilihat adalah wajah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu juga sering menggunakan kata wajah sebagai ganti Allah itu sendiri. Ya. Ya, tidak ada yang tidak ada yang wala yabqa, dan tidak adalah yang kekal illa wajhah,
Kullu syai'in halik illa wajhah. Segalanya itu binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pakai wajah, karena wajah memang yang paling mulia bagian dari tubuh manusia. Maka Bapak Ibu wajar Bapak Ibu kalau lantas dibasuh, ya, bahkan perempuan nggak cukup dibasuh, ya, dipermak barang, ya, kadang-kadang tebal 2 cm gitu ya, biar kelihatan putih ya seperti tembok begitu ya. Ini usaha Bapak Ibu, ya. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala juga begitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, ternyata wajah itu kalau tersenyum, ya, itu energi yang dikeluarkan itu sangat begitu ringan. Tapi kalau Bapak Ibu marah, merengut, itu energi yang dikeluarkan itu besar sekali. Maka kalau orang tanding badminton, tanding apa, olahraga itu Bapak Ibu membuat emosi lawan. Kalau orang sudah emosi itu, ya, terkuras tenaganya. Rahasianya di situ, ya. Nah Bapak Ibu kepingin punya wajah yang berseri-seri, ya, bukan beranita-anita, tapi berseri-seri, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, kita mulai dari ta'abbud, membersihkan wajah, mengusap wajah, membasuh wajah, bagian dari ibadah. Rasionalisasinya apa Bapak Ibu? Ta'akulnya apa? Bapak Ibu, ternyata menghadap, berkomunikasi dengan orang itu yang paling enak adalah jika saling berhadapan wajahnya, ya, face to face. Makanya namanya muqabalah, wawancara itu, ya, kubul itu bagian depan, kalau dubur itu bagian belakang. Maka muqabalah, depan lawan depan. Coba Bapak Ibu ngomong, saya gini kan, kira-kira apa Bapak Ibu pendapatnya? Aduh, aku dicuekin, ya. Nah, supaya tidak dicuekin, Bapak Ibu persiapkan wajah yang sumringah dengan cara dibersihkan. Ini Bapak Ibu, mengapa mesti wajah harus dibersihkan. Nah Bapak Ibu, takhalluknya, ya, maka Bapak Ibu ketika membasuh wajah, membasuh entitas, ya, diri kita semuanya, mulai dari tutur katanya, penciumannya, penglihatannya, semuanya minta pada Allah untuk dibersihkan, disucikan, ya. Nanti takhalluknya adalah bagaimana mempergunakan pandangan ini untuk hal-hal yang baik saja. Jangan untuk mengirim ain tadi, meskipun hanya batin saja Bu. Melihat orang dengan tidak baik itu sudah ain, dan itu sihir yang patut diwaspadai. Maka baginda Nabi selalu kemana-mana, kalau ketemu orang, kalau ketemu tempat-tempat baru itu, Allahumma inni a'udzubika, apa? Salah satunya min kulli ainin lamah, dari setiap ain, mata yang lamah. Lamma yalummu itu artinya mencela. Jadi pandangan ainus sukhti, pandangan kebencian, bukan ainur ridha, pandangan kerelaan dan kemesraan, gitu ya, ainur ridha, ya. Ini Bapak Ibu kalau temu dengan temannya kan senang Bapak Ibu, ya. Nah, kelihatan kalau sudah merengut sidik, mesti temannya nanti akan bertanya ada apa. Ojo-ojo ora seneng karo aku. Jangan-jangan saya pernah melakukan kesalahan. Ini Bapak Ibu membasuh wajah.
Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah tangan Bapak Ibu. Jadi ketika tangan itu kita basuh, ya, itu dari awal merupakan ijabah menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari ibadah. Lalu kita bertanya, mengapa harus dibasuh, harus dibersihkan, harus disucikan? Tadi Bapak Ibu, pusatnya itu di sini. Di awal sudah kita bersihkan. Tapi ternyata ini saja belum cukup. Ya, Bapak Ibu, kalau ada pencuri yang dipotong mananya? Tangan yang mana? Hah? Yang dipotong itu ini. Ya, bukan sampai sini, apalagi sampai sini. Kasihan sekali. Ternyata kalaupun ini hilang, orang itu masih bisa beraktivitas, Bu. Pegang handphone ya, lalu gini-gini, nutul-nutul pakai ini, masih bisa. Ya, maka tidak cukup sampai situ, harus sampai siku. Namanya mirfaq. Ya, mirfaq itu bidang, sudut. Ya, marafiq jamaknya. Nah, Bapak Ibu, mengapa harus disucikan? Itu sebuah pertanyaan dari kita semua. Ya, ternyata telapak tangan belum cukup mewakili semua tangan. Ini namanya sa'id, Bu. Sa'id itu hasta. Sa'id itu yang membantu. Orang membantu orang lain biasanya tidak cukup ini saja, harus mengulurkan sampai sini. Ya, apalagi ngangkat-ngangkat itu ya. Kalau ini sudah nggak punya kekuatan ini, angkat itu. Sini ototnya di sini kuat, makanya disebut dengan sa'id, hasta. Ya, nah Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, bahwa karya demi karya seorang manusia seringkali muncul dari sini sampai sini. Makanya ini diulang kembali, ya. Karena banyak dari sini. Pekerjaan, hampir seluruh kerjaan hidup ini ya sumbernya ini, dua ini. Ya, kadang-kadang ngelutik wong liya ngono ya, njitak wong liya, mukul orang lain. Ini semuanya. Akan ngambil, ngutil, mencuri, yo ini. Ya. Banyak karya-karya yang baik, banyak pula karya-karya yang buruk. Maka Bapak Ibu mintakan pada Allah, ya Allah, bukan tangan fisik saja yang saya sucikan. Ya Allah, sucikan, bersihkan juga hasil dan perbuatannya. Bapak Ibu, kalau sudah dibersihkan, disucikan, harus takhalluk. Sudah berwudu ya sempat-sempatnya ngutil, ya. Sudah berwudu sempat-sempatnya masih ngambil barang orang lain, masih nempeleng orang, masih mukul orang. Berarti filosofi wudunya itu gagal. Sudah berdoa tadi minta dibersihkan, minta disucikan, mestinya harus menghasilkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik apa dari tangan ini? Tadi madda yamuddu, artinya mengulurkan tangan untuk apa? Memberikan midad, bantuan. Ya, bantuan pada orang lain. Ini Bapak Ibu, membasuh tangan menjadi luar biasa jika kita memahaminya melalui 3 tahapan itu. Ya, kepala juga begitu Bapak Ibu. Otak kita itu ada otak depan, otak tengah, otak belakang. Ya, kalau kepala kan jarang sekali melukai Bu ya. Melukai orang dengan kepala itu ya rugi kira-kira ya. Kepala dewe benjut. Ya. Tapi berpikir dari sinilah
Ya, hati dan pikiran itu yang mengendalikan ya panglima seluruh raga ini. Ini otak ini Bapak Ibu yang paling banyak bertanggung jawab terhadap kebohongan dan kekeliruan. Itu di sini letaknya. Ya. Namanya nasiyah. Maka dalam surat Al-Alaq Allah sebut nasiyatin kadzibatin khati'ah. Sedangkan otak tengah itu jika diaktifasikan itu akan melahirkan manusia yang luar biasa. Bisa menerka, bisa membaca pikiran orang. Dulu awal era dekade 2000-an banyak pendidikan aktivasi otak tengah. Tetapi setelah diuji cobakan ternyata hanya menghasilkan siswa-siswa yang sombong dan congkak. Maka akhirnya dihentikan. Ya. Kemudian otak belakang sebelah kanan itu khusus dipergunakan untuk seni dan bahasa, sebelah kiri untuk logika dan matematika. Bapak Ibu, otak ini Bapak Ibu yang menjadi sumber bencana sekaligus sumber rahmat. Maka Bapak Ibu itu ngambil air, ya, disuntak dulu supaya tidak gobios-gobios, letakkan di sini Bapak Ibu. Iki loh yang sering ngapus ini, yang sering berbohong ini. Ya, terus ke belakang sampai ke tengkuk, tarik lagi ke depan. Jari ini masuk ke dalam telinga untuk membersihkan bagian dalamnya, jempolnya membersihkan bagian luar telinga. Ini Bapak Ibu, perintah Allah kita taati. Ya, kalau wanita rambutnya panjang ya cukup sebisa mungkin menyentuhnya, ya, sampai ke tengkuk, nggak usah sampai ke belakang sini ya. Kemudian kita rasionalisasikan mengapa perlu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu menghadap orang, berkomunikasi dengan orang, itu harus jangan berkomunikasi secara fisik saja. Ya, orang komunikasi kan, saya dengan ibu kan dekat ini, tapi pikirannya belum tentu komunikasi, apalagi hatinya. Saat inilah Bapak Ibu, biar Bapak Ibu berkomunikasi dengan Allah, fisiknya berkomunikasi, pikirannya juga berkomunikasi, hatinya juga berkomunikasi dengan simbol bersedekap, diikat. Tiga-tiganya berkomunikasi. Ini komunikasi paling efektif. Gak ada komunikasi yang lain yang lebih efektif. Banyak orang yang komunikasi fisik saja Bapak Ibu, di bis bareng-bareng, tapi pikirannya apa? Copet ketok iki. Ya toh? Iki copet iki nyedak aku, aduh nyedak nganu iki dompetku ning mburi iki. Ternyata tidak cair komunikasi yang hanya dibangun fisik belaka. Pikiran harus, ini kita ketemu, hati juga harus ketemu, maka dibersihkan Bapak Ibu. Nah, takhalluknya Bapak Ibu, kalau sudah dibersihkan pikiran hatinya, ya udah, jangan untuk batin, jangan untuk memikirkan yang tidak baik. Harus selalu positive thinking. Ini luar biasa. Apalagi kalau husnudzonnya pada Allah. Banyak orang yang ada orang diriwayatkan oleh Rasulullah itu pendosa. Seorang ibu punya anak 3, satu mati di medan perang, satu mati di medan mencari ilmu, satu lagi pendosa. Iya. Ketika 2 anak mati sudah meninggalkan si pendosa itu, sang ibu tidak menangis. Tapi begitu si pendosa itu mati, mau mati itu ibunya menangis.
Lalu ditanya sama si anak, kenapa ibu menangis? Ibu menangis karena aku banyak dosa. Saya yakin ibu saja yang sudah melahirkanku, merawatku sejak kecil, meskipun saya beling, nuakal, banyak dosanya, tapi ibu tidak pernah memberi hukuman padaku. Keyakinan inilah yang juga saya yakin kepada Allah. Lalu malaikat memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa si anak mendapatkan ampunan. Karena apa? Husnudzon, positif, prasangka yang baik. Itu Bapak Ibu. Ya, nah itu kepala. Jadi selalu Bapak Ibu jangan berpikiran negatif. Ya, ada tamu aja datang ke rumah bawa stop map, sumbangan yes. Ya, sudah begitu, mestinya monggo silahkan mau minum apa. Tiba-tiba alhamdulillah Bu, jenengan pikantuk BLT. Tadinya ngomong sumbangan, ternyata dapat BLT. Karena husnudzon dapat BLT Bapak Ibu. Karena sudah pikirannya nggak baik, ya sumbangan jadinya. Nah, namanya positive thinking. Jadi semua itu dianggap sebagai lahan mencari kebaikan. Imam Abu Hanifah itu Bapak Ibu, suatu hari kehilangan tetangga yang setiap sholat subuh itu mesti buang sampah di depan rumahnya. Begitu Imam Abu Hanifah keluar dari rumah, mesti ndadak nyapu sik. Ora sik. Itu perbuatan tetangganya Bapak Ibu. Seperti Bu Masriah itu Bu. Iya. Ya, viral itu Bu ya. Ambil gini-gini ya. Lah, ibu-ibu suatu hari suatu subuh kok bersih? Abu Hanifah bertanya, loh, kenapa rumah saya kok bersih? Ternyata tetangga-tetangga jawab, si A meninggal dunia. Aduh, loh, kenapa Imam kok menyesal? Saya menyesal, lahan pahalaku hilang satu. Lahan pahalaku hilang satu. Jadi Bapak Ibu pergunakan segala kesempatan apapun dia bentuknya, orangnya seperti apa, itu sebagai lahan mendapatkan pahala. Itu namanya positive thinking, husnudzon. Itu diajarkan oleh Allah melalui membasuh kepala, juga kaki begitu Bapak Ibu. Ya. Jangan membasuh kaki saja, tapi dibasuhlah langkah-langkahnya, ta'akulnya. Ya, juga kaki harus menghasilkan yang baik. Kemana Bapak Ibu beraktivitas, menuju tempat-tempat yang mendatangkan kebaikan dan pahala. Jangan sampai kaki ini menyeret kita masuk ke jurang, ya, kemaksiatan dan dosa. Ini Bapak Ibu 3 hal, ya, 3 tahapan yang kita lalui melalui wudu. Nanti insya Allah ke depan sambung sholat, gitu ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.